mudah ya kita menghitung massa molekul itu, jadi tinggal menjumlahkan total. Jadi kita kantongi informasi tentang massa atom, nah tinggal dijumlah, udah ketemu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini, pada malam Jumat. Mari kita mulai belajar pada malam hari ini dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada Bapak Remonjang, khusus kepada Bapak Remonjang yang bukunya kita baca. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Malam hari ini tidak seperti biasa ya. Saya biasanya masuk langsung menghapus. Kenapa? Karena saya pengen bukan nge-review ya, melanjutkan yang kemarin sebentar. Karena muncul pertanyaan. Tiba-tiba muncul pertanyaan ketika selesai belajar pada minggu lalu. Saya muncul pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang membuat saya tidak ingin menghapus ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita tahu bahwa di pertemuan kemarin kita itu dikasih tahu tentang bilangan Avogadro, yang mana bilangan Avogadro itu menunjukkan jumlah eksak dari atom dalam 1 mol senyawa. Nah, ada beberapa percobaan yang kemarin sedikit saya sampaikan. Ya, saya kan tidak tahu lebih panjang tentang dari mana bilangan Avogadro itu muncul ya awalnya. Lalu saya browsing dan akhirnya ada menemukan beberapa penelitian seperti tetes milikan, lalu habis itu dengan kristalografi. Itu kan adalah hal-hal yang membuat peneliti itu bisa memunculkan bilangan Avogadro. Munculnya pertanyaan saya adalah seperti ini. Misal saat itu menggunakan pendekatan atau menggunakan percobaan tetes minyak milikan atau dengan menggunakan kristalografi, dan akhirnya bisa melakukan estimasi jumlah atom di 1 mol. Pertanyaan saya adalah, oh berarti saat itu sudah amat sangat maju dalam proses pemurnian suatu senyawa dong. Apakah saat itu memang teknologi pemurnian senyawa itu sudah semaksimal itu? Artinya kan begini, kalau misalnya senyawa itu tidak murni, berarti kan perhitungan dalam 1 mol itu bisa tidak hanya unsur itu. Misalnya gini, saya mau menghitung jumlah 1 mol karbon. 1 mol karbon dengan massa 12 gram. Oke, dihitung, taruhlah dengan teknik kristalografi, ini contoh saja, dengan teknik kristalografi, lalu muncul angka 6,022 kali 10 pangkat 23 itu. Kalau misalnya dalam satu zat itu, dalam 12 gram karbon itu, isinya ada yang tidak karbon, berarti kan yang ikut terhitung tidak hanya karbon. Kalau misalnya yang dihitung saat itu pure hanya karbon saja, atau senyawa yang memang ditargetkan itu, berarti teknik pemurnian suatu zat itu sudah sangat maju. Yang saya tidak tahu informasinya adalah apa yang dijadikan objek. Taruhlah misalnya garam, di kristalografi kita pakai garam NaCl. Memurnikan garam NaCl itu kan juga perlu keahlian khusus dan perlu teknologi yang mutakhir. Bagaimana caranya ilmuwan saat itu bisa memurnikan suatu zat yang membuat akhirnya bisa menemukan jumlah atau mengestimasi jumlah atom. Itu pertanyaannya. Jadi bagaimana cara memurnikan saat itu? Gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sepertinya saya perlu mendahului dengan mengulas lagi tentang konversi ini. Oke, jadi itu yang pertama dulu. Jadi saya biar tidak langsung tiba-tiba pindah ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana caranya peneliti saat itu bisa mendapatkan senyawa murni. Itulah itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ini yang tadi sudah saya ceplos sedikit ini. Membicarakan tentang konversi, karena kemarin saya tidak sempat membicarakan ini terlalu panjang, dan akhirnya ya ini hanya saya tulis, tapi
Ya apa cara pengaplikasiannya? Nah, ini perlu diulas sedikit agar yang habis ini itu bisa lebih mudah dipahami. Oke, saya akan coba contoh yang sederhana, sederhana sekali. Jadi ini massa suatu unsur, taruhlah saya punya contoh ini 1 gram, 1 gram. Saya mau konversi ke apa namanya, ke molnya. Oke, biar mudah, biar sama kayak yang kemarin karbon ya. Ini misalnya 12 gram, 12 gram kan karbon 12. Saya punya 12 gram karbon. Saya mau konversi ini ke mol, ke jumlah mol suatu unsur, berarti kan pakai persamaan yang atas ini nih. Jadi kan massa ini dibagi mu dari atau AR-nya dari karbon itu juga sama-sama 12. Berarti hasilnya adalah 1 mol. 1 mol kan gitu. Oke, berarti kita di sini dapat 1 mol. Terus jumlah atom itu dengan cara seperti apa? Molnya dikali dengan Avogadro. Berarti 1 dikali 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, ini. Jadi ini adalah bagaimana cara mengkonversi. Dan sedikit ini semoga bisa jadi gambaran bagaimana cara kita mengkonversi itu. Bagaimana kita memindahkan ini ke sini, lewat sini dulu. Dari sini pindah ke paling kanan ini dengan lewat ini dulu. Kalau balik juga sama, jumlah atom mau dikonversi ke mol berarti dimasukkan ke sini dulu. Dari mol ini mau pindah ke massa berarti dimasukkan sini dulu. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang saatnya kita menghapus papannya dan masuk ke subbab yang baru. Oke, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang massa molekul. Kita tentu sudah tahu bahwa kalau atom itu satu-satuan terkecil, molekul adalah gabungan-gabungan dari atom itu. Nah, kalau kemarin kita sudah bicara massa atom, berarti bagaimana cara menghitung massa molekul? Ya tinggal dijumlahkan. Intinya kan seperti itu, semudahnya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa massa atom H berapa? 1 SMA, massa atom karbon berapa? 12 SMA. Berarti kalau misalnya CH, ya berarti 12 tambah 1. Nah, udah seperti itu. Jadi, jika kita tahu massa atom, kita akan tahu massa molekulnya. Contoh langsung aja. Ini adalah stoikiometri yang biasanya orang-orang bicarakan itu. Sing isinya itu ada banyak hitungan. Gitu. Jadi, misalnya ini contoh pertama langsung di buku ya, itu H2O. Kita tahu bahwa massa H itu berapa dan massa O itu berapa. Infonya adalah bahwa di buku kimia dasar karya Bapak Raymond Chang itu, Bapak Raymond Chang itu benar-benar sangat peduli dengan signifikan figur. Itulah kenapa signifikan figur itu pernah kita bicarakan di bab 1, dan Pak Raymond Chang itu benar-benar kayak misalnya H itu massanya tidak langsung ditulis 1 gitu. Kalau misalnya karbon itu 12 gitu. Enggak, tapi 12,00. H itu di sini berapa ya? 1,008. Jadi angka pentingnya itu benar-benar diperhatikan betul, dan Bapak Raymond Chang itu menggunakan 4 angka penting di setiap perhitungannya. Dan akan berbeda ketika nanti saya buat contoh sendiri, itu saya tidak sedetail Bapak Raymond Chang, dan tentu lebih bagus Bapak Raymond Chang ya. Jadi karena beliau itu menggunakan 4 angka penting sehingga sangat jauh lebih sensitif daripada saya yang tidak menghiraukan angka penting. Untuk teman-teman yang penasaran kok bisa angka penting menentukan signifikansi, lah bisa mampir dulu ke video yang dulu, belajar yang dulu untuk memahami itu. Oke, kita lanjutkan di sini, H2O. Kita mari urai saja. H2O itu isinya ada apa saja? Ada atom H, ada 2, berarti kan ini ada 2, O ada 1. Lalu tinggal kita kalikan, yang jumlahnya itu tidak hanya 1 ya, tinggal kita kalikan dengan massa atomnya. Jadi kalau H itu massa atomnya, nah ini Bapak Raymond Chang nulisnya 1,008, lalu O itu 16,00.
Ya teman-teman bisa hitung ini, tapi langsung saja mau saya tuliskan. Jadi ini dihitung, ini tinggal dimasukkan, dia jumlahkan, hasilnya adalah 18,02 SMA, satuan massa atom. Jadi massa dari air adalah 18,02, seperti itu. Dari sini kan sebenarnya informasi yang bisa kita dapatkan adalah bahwa ya kalau massa dari H2O adalah 18,02, berarti kalau kita mau ambil 6,022 kali 10 maka 23 molekul H2O, molekul air, berarti kita perlu menyediakan 18,02 gram air murni, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh yang baru, kafein. Langsung aja masuk ke contoh yang senyawanya itu enggak simple. Jadi ini kafein ada C berapa itu? 8, H10, N4, O2. Buat saya kalau mudahnya ya tinggal diuraikan seperti ini. Oh, C-nya ada berapa? C ada 8. Nanti dikali ini dulu. Jadi H ada berapa? H ada 10. Nanti dikalikan dengan masanya. Kita tahu bahwa H di sini tuh 1,008 ya, tulis saja. 1,008. Lalu ada N, ada 4. Lalu habis itu ada O ada 2. O di sini juga kita tahu bahwa O itu 16 kali 00. C-nya berapa? 12,01. Ingat 12,01 bukan 12,00 karena 12,01 adalah rata-rata dari isotop. Ada isotop C12 dan C13. Lalu N itu 14,01. Nah, ini jadi 12,01, 1,008, 14,01, 16,00. Mungkin ada yang bilang, lah kenapa sih kok ini enggak ditulis 16 saja? Loh, nggak bisa. Kalau ini ditulis 16 saja, berarti yang atasnya nanti harus ngikut. Tapi kan apa bedanya 16,00 dengan 16? Tok beda. Angka penting 4 dengan angka penting 2 itu beda. Nah, nanti kalau dijumlahkan nggak bisa. Nah, kenapa kok nggak bisa? Itulah pentingnya teman-teman mereview kembali tentang materi angka penting. Oke, nah ini dijumlahkan. Di buku Bapak Remoncang itu nggak ditulis detail seperti ini, langsung ke hasilnya. Jadi teman-teman kalau mau ya 12,01 kali 8, 1,08 kali 10, dan seterusnya. Dan hasilnya adalah 194,20. Seperti ini. Nah, ini berbeda dengan contoh yang misalnya mau saya buat ngawur CH4. Nah, biasanya kalau tanpa hafal yang seperti ini, kalau enteng-entengan aja. Oh, kalau gini gimana berarti? Oh, C-nya ada 1 dikali berapa C itu? 12. H-nya ada berapa? Ada 4 dikali 1, 4, 12. Hasilnya berapa? C, oh ya bener ding. CH4, berarti ya 12, 4, 5, 6, 16. Seperti itu. Situ. Terus misalnya ini ada contoh lagi metanol CH4O. Tinggal nambahin kan. Oh, C-nya berapa? 1 kali 12, 12. H-nya ada 4 dikali 1. 1 itu masanya H, 12 itu masanya C. Ini berarti 4. O-nya ada 1 dikali 16, berarti ini 16 dijumlahkan, berarti ini ketemu 32. Sudah, ini adalah contoh penghitungan massa molekul yang tidak melibatkan angka penting yang banyak, tidak seperti Pak Remoncang yang sangat detail seperti ini. Dan akhirnya ini menjadi lebih sangat sensitif seperti itu. Oke. Mudah ya kita menghitung massa molekul itu, jadi tinggal menjumlahkan total. Jadi kita kantongi informasi tentang massa atom, nah tinggal dijumlah, udah ketemu. Oke. Nah, informasinya begini, dari massa molekul ini ada beberapa istilah yang saya lumayan tidak familiar. Biasanya saya tidak menyebut itu, misalnya massa molekul itu biasanya di buku ditulis massa relatif gitu-gitu. Karena
Massa molekul itu satuannya SMA. Itu kan massa relatif, R untuk atom dan Mr untuk molekul kan seperti itu. Kita dapat menentukan massa molar. Massa molar itu apa? Massa dari si zat itu gitu. Satuannya gram. Nah, seperti tadi itu, misalnya kita itu air ini kan yang SMA tadi itu apa ya? Massa molekul. Massa molekulnya adalah 18,02, berarti massa molarnya itu adalah 18,02 gram. Jadi untuk mendapatkan 1 mol itu kan kita perlu 18,02 gram. Nah, berarti kalau 18,02 gram air, hasilnya ada berapa molekul airnya? Ya 6,022 kali 10 pangkat 23 itu. Ya seperti itu. Oke. Sekarang mari kita coba gunakan pengetahuan-pengetahuan ini untuk memprediksi berapa mol, berapa jumlah molekul, gitu-gitu. Contohnya di sini itu kita menggunakan metan lagi, CH4, sebuah gas yang bisa digunakan untuk gas untuk memasak ya, munculkan api karena ini hidrokarbon. Oke. Pertanyaannya adalah, ini ada gas metan, ada berapa mol? Pertanyaannya itu berapa mol? Berapa mol? N itu ya. Saya tulis dulu, N sama dengan gram per mr. Ini adalah satuan yang biasanya saya gunakan. Saya juga nulisnya itu mol biasanya, N gitu, N gini. Jadi tadi kayak istilah massa molekul, massa molar itu lumayan saya perlu berhati-hati pelan-pelan bacanya karena tidak cukup familiar. Oke, CH4 metan berapa mol N dalam 6,07 gram. Jadi kita punya gas metan, masanya itu 6,07 gram. Nah, di situ itu ada berapa mol? Nah, seperti itu. Pertanyaannya itu begitu. Berarti kan kalau gitu kita kembalikan ke sini, kita itu punya tahu informasi tentang massa. Ini tahu informasi tentang massa, dan yang ditanya adalah N. Oke, kita tahu informasi tentang gram, massa, aman. Yang ditanya adalah N, berarti yang harus kita lakukan pertama adalah menentukan massa relatif dari si molekul CH4 ini. Kebetulan sudah kita hitung di atas. Nah, bedanya hitungan saya dengan hitungan Pak Remoncang begini. Kalau Bapak Remoncang nulisnya itu C 1, bukan kali 12, tapi 12,01. Kalau begitu H itu ada 4 kali 1,008. Teman-teman kalau yang melihat ini kok gak kayak karbon ya, karbon itu 12,01, hidrogen itu 1,008, kok sampai 0,08 ya, kok besar ya? Iya teman-teman, karena hidrogen itu isotopnya macam-macam. Hidrogen itu isotopnya ada yang hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3. Dan hidrogen 2 itu lumayan banyak. Jadi deuterium, tritium itu deuterium ya, hidrogen 2 itu yang masanya 2 itu lumayan banyak di dunia ini, sehingga rata-rata masanya itu menjadi 1,008. Ini sekali lagi ini karena isotop. Oke, ini seperti tadi ya, dijumlahkan dan hasilnya adalah 16,04. 16,04 lah, beda toh. Saya cuma nulis 16, ini nulis alah, cuma beda sidik. Enggak, 16,04 itu ya beda dengan 16 tok gitu. Jadi ini itu memang lebih sensitif seperti itu. Oke, nah sekarang kita masukkan kan. Jadi data gram ada, data massa relatif ada. Tinggal masuk di sini N. Nah, kita masukkan 6,07 dibagi 16,04. Oke, hasilnya adalah 0,378 mol. Nah, ini adalah molnya. Sudah, jadi berapa mol? Kayak situ. Nah, serunya adalah Bapak Remoncang itu untuk pembaca baru itu memberikan semacam tips kritis. Tips kritis. Jadi bagaimana caranya kita bisa metakognisi, kayak apakah benar ini benar? Bagaimana cara ngecek ini benar? Itu dikasih keterangan. Keterangannya itu begini, masuk akal. Jawaban ini tuh masuk akal. Loh, kok bisa masuk akal? Gitu.
Loh kok bisa masuk akal? Karena 6,07 gram itu lebih kecil daripada massa molarnya. Jadi, oh masuk akal ini 0,376. Karena 0,376 itu berarti lebih kecil daripada massa molarnya. Berapa massa molarnya? Ya ini 16,04. Berarti kan untuk per 1 mol itu sebenarnya butuh 16,04 gram. Nah, ini kan lebih kecil daripada 16,04 gram. Ini cuma 6. Nah, berarti berapa molnya? Oh, lebih kecil daripada 1. Masuk akal. Berarti ini insya Allah benar. Jadi, oh iya, ini jawaban ini tuh kira-kira benar apa enggak sih? Nah, itu ada kayak semacam cara ngecek biar kita tuh kritis di situ. Seperti itu. Oke. Di buku itu sudah seperti itu. Tapi saya lanjutkan. Kalau misalnya kita penasaran, oh berapa terus CH4 yang masanya sekian itu ada berapa molekul CH4-nya? Ya berarti tinggal dikali yang tadi di sini itu. Berarti kalau kita penasaran, oh berapa jumlah molekulnya? Ya tinggal 0,376 dikali 6,022 kali 10 pangkat 23. Tinggal dikali dengan bilangan Avogadro. Hasilnya berapa? Ya ini adalah jumlah molekul sebenarnya dari 6,07 gram metana. Seperti itu. Oke teman-teman, sudah cukup untuk ngaji pada malam hari ini yang berbicara tentang massa molekul. Minggu depan ini topiknya seru. Saya intip sedikit di buku, topiknya itu mass spektroskopi. Sebuah instrumen yang digunakan untuk ngecek massa sebuah molekul, tapi biasanya disampaikan di mata kuliah instrumen, tidak di mata kuliah kimia dasar. Sementara ini kan buku kimia dasar. Bapak Raymond Zhang menyampaikan ini di buku kimia dasar. Jadi keren. Minggu depan kita akan bicara satu instrumen yang akan mendeteksi bagaimana instrumen itu bisa mendeteksi massa molekul. Oke, sudah cukup. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih untuk yang sudah ngaji sampai menit ini. Semoga ada manfaatnya buat saya khususon, buat teman-teman umumnya. Semoga ada manfaatnya. Kita tetap belajar. Nah, ada jargon yang biasa saya pakai, yakni tetap belajar meskipun sebentar. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tetap dengan prinsip dikit-dikit aja, yang penting istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.